Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki hari keempat atau hari kelima dari ibadah puasa kita. Ibadah Ramadan adalah ibadah yang sangat spesifik sifatnya. Ibadah puasa adalah ibadah yang paling pasif dibanding ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita akan melaksanakan sholat, maka banyak yang harus kita persiapkan menjelang kita bisa melaksanakan sholat itu. Kita harus berangkat ke masjid, kita harus menyediakan air, kita harus menyediakan pakaian untuk menutup aurat dan lain sebagainya. Cukup banyak effort kita, usaha kita untuk bisa melaksanakan sholat. Kalau kita akan melaksanakan zakat, kita akan mengerjakan zakat pun juga usaha kita sangat banyak. Kita harus mengumpulkan uang, karena bagaimana mungkin kita akan berzakat kalau tidak kita punya uang? Bagaimana mungkin kita akan berzakat kalau jumlah uang kita tidak cukup nisabnya dan lain sebagainya? Untuk berhaji apalagi? Tahun ini biaya haji lebih dari 40 juta. Perlu tenaga, perlu visa, perlu paspor, perlu kesehatan yang prima dan lain sebagainya. Tetapi ibadah puasa tidak ada effort apa-apa. Ibadah puasa itu ibadah yang paling pasif, seperti tadi yang khatib sampaikan. Ia hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari tidak melakukan apa-apa. Itulah puasa. Bahwa kemudian ada tilawah Quran, ada kemudian kita membaca wirid, membaca tasbih, membaca doa, segala macam amal-amal yang lain, itu adalah ibadah-ibadah tambahan, ibadah yang kita lakukan untuk memanfaatkan keutamaan dan keberkahan bulan suci Ramadan. Tapi substansi puasa itu ya itu saja, diam saja, tidak makan, tidak minum, dan melepaskan pikiran dan perasaan dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Jadi dia merupakan ibadah yang paling pasif. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini izinkan khatib menyampaikan satu hal, satu sisi lain dari ibadah Ramadan yang Allah perintahkan. Ibadah Ramadan ini Allah wajibkan di tahun kedua Hijriah, tepatnya di tanggal 10 bulan Sya'ban. Dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183, kalau kita lihat bagaimana dalam rentetan ayat-ayat tersebut sangat kental nuansa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sangat kental bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat memanjakan orang beriman pada masa itu. Mari kita lihat agak sepotong demi sepotong ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183. Nanti sebagian di ayat ke-184 dan sebagian lagi di ayat ke-185. Di ayat ke-183 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Umumnya ketika ada ayat yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, setelah ayat itu biasanya berupa perintah atau berupa larangan. Kenapa kemudian setelah ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu selalu ada berupa perintah dan ada berupa larangan? Karena memang yang mampu melaksanakan perintah dan yang mampu menghindari larangan hanya orang beriman. Menurut Ustadz Hadi Hidayat dalam sebuah kajiannya, dia mengatakan kata-kata ya itu merupakan bentuk panggilan. Panggilan yang ditujukan kepada orang yang dekat, panggilan yang ditujukan kepada orang yang jaraknya sedang, dan panggilan yang ditujukan kepada orang yang jaraknya jauh. Maka kalau kemudian kata-kata ya ini disandingkan dengan kata-kata amanu, ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil orang-orang yang imannya dekat. Allah panggil orang-orang yang imannya sedang-sedang saja, dan bahkan Allah panggil orang-orang yang imannya masih sedikit, imannya jauh, orang-orang yang banyak bermaksiat. Allah panggil semuanya. Untuk apa? Untuk berpuasa. Untuk apa? Untuk memanfaatkan waktu dan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ini merupakan bukti cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kata-kata kutiba ada yang mengartikan sebagai diwajibkan, ada yang mengartikan kutiba itu berarti dituliskan. Tetapi ada seorang ulama yang mengatakan kutiba itu bisa juga berarti dipersembahkan, dipersiapkan. Maka kalau kemudian kita ambil pengertian dari yang terakhir ini, maka seolah-olah bunyi tafsirnya seperti ini. Wahai orang-orang beriman yang imannya dekat atau jauh, dipersembahkan kepada kalian berpuasa. Dipersiapkan oleh kalian, dihadiahkan kepada kalian puasa itu. Dan kalau kita lihat, Bapak dan saudara sekalian, banyak sekali intervensi Allah yang Allah berikan pada bulan Ramadan yang tidak Allah berikan pada bulan yang lain. Dalam waktu-waktu yang lain Allah SWT membiarkan saja manusia, orang-orang beriman, apakah mereka akan mencari jalan-jalan ketakwaan ataukah mereka akan mencari jalan-jalan fujur. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cuman Allah garis bawahi saja qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan dirinya dan celaka orang-orang yang kemudian menjerumuskan dirinya dalam lembah kemaksiatan. Hanya sebatas itu, tidak ada intervensi langsung Allah Subhanahu wa taala untuk menggiring orang kepada jalan-jalan ketakwaannya, dan juga tidak ada intervensi Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bermaksiat agar mereka tidak bermaksiat. Tetapi di bulan Ramadan sangat ketara bagaimana intervensi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadanan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufadati syayatin," atau kama qala Rasulullah SAW. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu surga Allah buka. Dan yang bisa membuka pintu surga kan hanya Allah. Malaikat Ridwan kan hanya menjaga, yang bisa membukanya Allah. Di bulan Ramadan Allah buka pintu surga selebar-lebarnya. Ada ulama yang menafsirkan hadis ini dengan pengertian bahwa di bulan Ramadan ini sangat mudah melakukan kebajikan. Sangat mudah siapapun melakukan kebajikan-kebajikan. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Dan yang bisa menutup pintu neraka kan hanya Allah. Malaikat Malik hanya menjaga pintunya. Yang bisa membuka dan menutupnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana intervensi dari Allah Subhanahu wa taala di sini. Dan yang ketiga, wasufadati syayatin, Allah belenggu setan. Yang bisa membelenggu setan kan hanya Allah. Dan setan kita tahu adalah innahu lakum aduwwum bin. Dia musuh abadi dan paling nyata bagi orang-orang beriman. Allah belenggu selama Ramadan. Lihat bagaimana letak intervensinya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membiarkan saja orang beriman, silahkan mau puasa silahkan, tidak mau puasa silahkan. Tidak seperti itu. Allah intervensi. Allah sediakan fasilitas-fasilitasnya dan Allah manjakan orang beriman dengan setan yang dibelenggu, dengan surga yang dibuka, dengan pintu neraka yang ditutup. Lihat bagaimana intervensinya selama 1 bulan ini. Allah campur tangan untuk menggiring kita kepada derajat ketakwaan. Dalam sebuah bukunya Fathul Bari, seorang ulama mengatakan puasa itu balasannya Allah rahasiakan. Balasannya sangat besar. Dan kalau kita lihat sebuah hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-saumu li wa ana ajza bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis itu kalau kita tarik sedikit ke belakang, lanjutan atau sebelum dari hadis itu bunyinya begini. Sesungguhnya amal dari Bani Adam itu Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Illa syam, kecuali puasa. Jadi semuanya itu jelas balasannya, berapa kali lipatnya itu jelas. Kecuali puasa. Maka lanjutan hadisnya mengatakan as-saumu li wa ana ajza bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Balasan dari puasa jauh
di atas 700 kali lipat. Berapa? Tidak tahu. Yang tahunya Allah. Kenapa? Hanya Allah yang akan membalasnya. Lihat bagaimana lagi-lagi intervensinya Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini khusus untukku, amal yang lain untuk mereka sendiri. Tapi puasa khusus untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjutan ayatnya juga lagi-lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menghibur orang-orang beriman. Ini menurut Ustaz Al-Rafiq ketika menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kalimat ini kalimat mengkomparasi, kalimat membandingkan antara kita sekarang dengan orang-orang sebelum kita. Bahwa yang puasa itu bukan cuma kita. Yang lapar itu bukan kita sekarang saja. Orang-orang terdahulu sudah lapar juga. Bahkan dalam jumlah yang lebih berat. Dalam kapasitas yang lebih berat. Dan kalimat-kalimat pembanding ini biasa kita lakukan, Bapak dan saudara sekalian. Lihat apa yang dilakukan oleh seorang ibu ketika anaknya tidak mau makan. Apa dia bilang kepada anaknya? Ayo abang, habiskan nasinya. Masa kalah sama adik? Tuh adik saja sudah habis tuh. Dia bandingkan abang dengan adiknya dengan tujuan apa? Agar abangnya sadar badannya yang lebih besar saja masa kalah sama adiknya lebih kecil. Yang lebih kecil saja sudah menghabiskan makanan. Itu biasa seperti itu. Seorang dosen ketika memotivasi mahasiswanya yang mungkin teledor atau lambat mengerjakan tugas akhir, apa dia bilang? Kamu baru begini saja nggak bisa, adik kelas kamu yang 2 tahun di bawah kamu sudah selesai dengan skripsi yang lebih sulit, masa kamu nggak bisa? Kamu pasti bisa. Kalimat motivasi seperti ini biasa dalam dunia psikologi, biasa dalam dunia-dunia motivasi, membangkitkan semangat, membangkitkan motivasi bahwa ada yang berpuasa lebih berat daripada kita dan mereka berhasil loh. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, hadirin hamba berbahagia. Futu Mekah, pembebasan kota Mekah itu terjadi di bulan Ramadan. Karena perang setelah itu, yaitu perang Hunain, terjadi hanya sekitar seminggu setelah Idul Fitri. Berarti Futu Mekahnya itu terjadi di bulan Ramadan. Karena jarak antara Futu Mekah dengan perang Hunain tidak terlalu jauh. Dan tidak usah jauh-jauh, Indonesia merdeka. Tanggal Masehinya memang 17 Agustus 1945, tapi coba cek tanggal Hijriahnya. Itu terjadi di bulan Ramadan. Artinya Soekarno-Hatta ketika membacakan teks proklamasi dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau kita merasa lapar, kita merasa capek, merasa letih segala macam, orang-orang terdahulu juga merasakan hal yang sama, bahkan lebih lagi. Seolah-olah ingin mengatakan, jangan kamu lemah, jangan kamu sampai gagal. Orang-orang sebelum kamu sudah melakukan hal yang sama, bahkan lebih berat lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjutan ayatnya mengatakan la'allakum tattaqun. Puasa yang kita lakukan, berlapar-laparnya kita, bercapek-capeknya kita pada saat malam, berhaus, menahan hausnya kita pada siang hari, itu punya tujuan. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Menaikkan derajat kita pada posisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan manusia nanti Allah ukur dari ketakwaannya. Dan cara paling instan salah satunya untuk meraih gelar itu adalah dengan cara berpuasa. Lihat lagi-lagi kemanjaan-kemanjaan yang Allah berikan kepada orang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ke-184 juga tidak kalah dahsyatnya pilihan kata yang Allah berikan. Diksi-diksi yang Allah berikan untuk membangkitkan dan menghibur orang beriman. Apa kata Allah? Ayyamum ma'dudat. Beberapa hari yang telah ditentukan. Padahal puasanya sebulan. Kenapa Allah tidak mengambil kata-kata bulan, tapi Allah katakan beberapa hari yang ditentukan. Kalimat penyempitan makna ini biasanya kita digunakan oleh manusia untuk menghibur orang. Ketika seorang dokter melihat ada seorang anak takut disuntik, apa dia bilang? Gak apa-apa kok, gak sakit. Kalaupun sakit sebentar. Padahal sakitnya lama. Tapi terjadi penyempitan makna untuk apa? Untuk menghibur.
Ini kata Ustaz Kauntrofik ketika membahas tafsir dari ayat ini. Jadi biasa terjadi penyempitan seperti ini. Kalaupun kamu berlapar-lapar, lapar-laparnya kamu cuma beberapa hari saja kok. Lihat kalimat hiburannya, lihat bagaimana kalimat persuasifnya. Kalaupun kamu capek, capeknya kamu cuma beberapa hari aja kok. Jadi untuk yang merasakan payah dalam Ramadan ini, dalam berpuasa ini, Allah mengatakan kalaupun kamu capek, kalaupun kamu lapar, kalaupun kamu letih, cuma beberapa hari saja kok. Itu untuk yang merasa letih, merasa capek. Tapi sebaliknya, untuk yang merasa bersemangat menjalankan ibadah Ramadan ini, mereka berlomba memacu ibadah mereka. Allah katakan terus pacu ibadah kalian karena Ramadan cuma beberapa hari saja. Lihat dua sisi yang luar biasa dari pilihan-pilihan kata yang Allah berikan. Terakhir di ayat ke-185, ketika Allah SWT menjelaskan tentang bagaimana keutamaan satu bulan, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, Allah sebutkan bulan itu secara lengkap. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Namun hadirin hamba Allah berbahagia, meskipun Allah sebut satu bulan, di tengah-tengah ayat kembali Allah memanjakan orang-orang beriman dengan kata-kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran. Lihat bagaimana ungkapan-ungkapan cinta yang luar biasa dari Rabb kita, pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lihat di ayat ke-186, secara eksplisit Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka jawablah aku dekat. Aku kabulkan semua permintaan hamba-hambaku apabila dia memenuhi perintahku. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan Ramadan yang sudah kita lalui 4 atau 5 hari ini dengan maksimal, sehingga semua sarana, semua kecintaan Allah yang Allah berikan kepada kita bisa kita sambut dengan sepenuh hati, dengan ibadah maksimal, sehingga akhirnya Allah SWT bisa membalas cinta kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Singkat saja, di khutbah yang kedua ini khatib ingin mengajak kita semua, cobalah renungkan, bukankah di sepertiga doa kita dulu sudah Allah kabulkan sekarang? Ketika kita berdoa, wabalighna Ramadan ya Allah, wabalighna Ramadan, sampaikan usia kami untuk bertemu di bulan Ramadan ya Allah, sampaikanlah ya Allah. Sekarang sudah Allah sampaikan. Pertanyaan besarnya adalah, ketika sudah Allah sampaikan Ramadan kepada kita, terus kita mau apa? Terus kita akan berbuat apa? Kita yang akan menjawab itu semua, Bapak dan saudara sekalian. Yang jelas Ramadan sudah datang kepada kita. Sudah 4 atau 5 hari pula kita habiskan Ramadan bersama kita. Dan dia nanti akan pergi, tidak peduli kita sudah siap atau belum. Tidak peduli kita sudah khatam Al-Quran atau belum. Tidak peduli apakah kita sudah maksimal atau belum dalam menjalankan ibadah Ramadan. Pada akhirnya Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Dan Ramadan yang akan pergi ini tidak akan pernah lagi datang sampai hari kiamat. Dia akan menjadi saksi yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Apakah kita maksimal menjalankan kesempatan yang Allah berikan kepada kita berupa ibadah Ramadan dengan waktu yang berkah ini di tahun 1445 Hijriah. Bahwa tahun depan ada Ramadan lagi benar, tapi tahunnya sudah berbeda, sudah 1446 dan menjadi bukti lain lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa maksimal menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini, dan semoga Ramadan kita tahun ini adalah tahun yang terbaik, ibadah yang terbaik yang pernah kita lakukan seumur hidup kita. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan menerima seluruh amal ibadah kita.